Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubaidi dan rekan saya Fathur Rahman dan juga Fadlan Irsyadi. Kami akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis dan pilihan memulai usaha dan pengembangannya. Sebelum kita memasuki materi, kita akan memasuki latar belakangnya dulu, yang dimana memulai sebuah bisnis seringkali diibaratkan seperti memulai sebuah perjalanan. Agar perjalanan tersebut berhasil mencapai tujuannya, yaitu dibutuhkan peta dan rencana yang matang. Disinilah perencanaan bisnis memegang peranan krusial. Bab ini akan membahas mengapa perencanaan bisnis menjadi langkah awal yang tak terpisahkan dalam membangun usaha, serta bagaimana kerangka rencana bisnis dapat menjadi pedoman bagi wirausaha dari satu tahap ke tahap berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu perencanaan bisnis. Adapun perencanaan bisnis, itu yang pertama, konsep perencanaan bisnis. Yang kedua, komponen rencana bisnis. Yang pertama, konsep perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah langkah dalam memulai bisnis dengan merancang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun bisnis. Kerangka rencana bisnis dapat digunakan sebagai pedoman wirausaha dari satu tahap ke tahap lainnya. Dengan adanya perencanaan bisnis, wirausaha dapat merinci posisi bisnis, arah bisnis, dan visi misi bisnis yang ingin dicapai. Dan yang kedua yaitu komponen rencana bisnis. Adapun komponen rencana bisnis terdiri dari 8 komponen. Komponen yang pertama yaitu sampul luar dan lembar judul. Dalam komponen rencana bisnis, sampul luar dan lembar judul adalah bagian awal dari dokumen yang memiliki fungsi penting dalam memperkenalkan isi rencana bisnis kepada pembaca seperti investor, mitra, atau pihak internal perusahaan. Penjelasan daripada sampul luar dan lembar judul, yaitu yang pertama, sampul luar adalah halaman pertama yang terlihat saat dokumen rencana bisnis ditutup. Fungsinya adalah memberi kesan profesional dan menarik perhatian pembaca. Biasanya, sampul luar berisi judul rencana bisnis, nama usaha atau perusahaan, logo perusahaan, nama penyusun atau pemilik usaha, alamat atau kontak usaha, dan tanggal penyusunan. Dan yang kedua yaitu lembar judul. Lembar judul adalah halaman setelah sampul luar. Isinya hampir mirip, tetapi lebih terfokus pada informasi formal dan struktur dokumen. Biasanya mencangkup judul rencana bisnis, nama lengkap pemilik atau penyusun, nama lembaga, nama pembimbing, kota, dan tahun penyusunan. Kita lanjut ke komponen rencana bisnis yang kedua, yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah bagian awal dari rencana bisnis yang berisi gambaran singkat, padat, dan jelas mengenai keseluruhan isi rencana bisnis. Meskipun letaknya di awal, bagian ini biasanya ditulis terakhir setelah semua komponen rencana bisnis selesai dibuat. Kita lanjut ke komponen rencana bisnis yang ketiga, yaitu deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis dalam komponen rencana bisnis adalah bagian yang menjelaskan secara jelas dan rinci tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Bagian ini bertujuan untuk memperkenalkan bisnis secara mendalam kepada pembaca atau pihak terkait seperti investor, mitra, dosen, atau instansi pemerintah. Dan kita lanjut ke komponen rencana bisnis yang keempat, yaitu analisis dan strategi bisnis. Analisis dan strategi bisnis adalah komponen paling penting dalam rencana bisnis yang berfungsi untuk menggambarkan kondisi pasar dan menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menghadapi persaingan dan mencapai tujuan bisnis. Pengertian daripada analisis dan strategi bisnis. Yang pertama yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis adalah proses mengkaji kondisi pasar dan pesaing secara menyeluruh untuk mengetahui peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan usaha. Yang kedua yaitu strategi bisnis.
Strategi bisnis adalah rencana tindakan untuk menghadapi hasil analisis tersebut. Strategi ini mencakup cara menjalankan, memasarkan, dan mengembangkan usaha agar berhasil dan unggul dalam persaingan. Kita lanjut ke komponen rencana bisnis yang kelima, yaitu personil dan manajemen usaha. Personil dan manajemen usaha dalam rencana bisnis adalah bagian yang menjelaskan siapa saja orang-orang yang menjalankan usaha dan bagaimana struktur pengelolaannya. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa bisnis dijalankan oleh tim yang kompeten dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Pengertian daripada personil dan manajemen usaha, yaitu yang pertama, personil usaha merupakan individu-individu yang terlibat langsung dalam operasional bisnis, baik sebagai pemilik, sebagai manajer, maupun staf. Yang kedua yaitu manajemen usaha, merupakan sistem pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan usaha. Kita lanjut ke komponen rencana bisnis yang keenam, yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan dalam komponen rencana bisnis adalah bagian yang menjelaskan perencanaan dan proyeksi keuangan usaha, mulai dari modal awal, biaya operasional, hingga estimasi keuangan, keuntungan dan baik modal, biaya operasional, hingga estimasi keuntungan dan balik modal. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan apakah bisnis layak dijalankan secara finansial dan menguntungkan. Kita lanjut ke komponen rencana bisnis yang ketujuh, yaitu deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan. Deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan dalam rencana bisnis adalah bagian yang menjelaskan secara jelas, lengkap, dan menarik tentang apa yang ditawarkan oleh bisnis Anda kepada konsumen. Ini biasa berupa barang atau layanan jasa yang menjadi inti dari kegiatan usaha. Kita lanjut ke komponen rencana bisnis yang ke-8, daftar pustaka dan appendikes. Dalam rencana bisnis, daftar pustaka dan appendikes adalah bagian akhir yang bersifat pelengkap, tetapi tetap penting untuk menunjukkan keakuratan informasi dan kelengkapan dokumen. Pengertian daripada daftar pustaka dan appendikes, yang pertama yaitu daftar pustaka adalah daftar referensi atau sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis, biasanya berupa buku, jurnal, artikel, website, data dari instansi resmi, dalam kurung misalnya BPJS, Kemenko, UKM, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu appendikes. Appendikes adalah bagian yang berisi dokumen pendukung rencana bisnis yang tidak dimasukkan dalam isi utama karena terlalu rinci, tetapi tetap penting untuk dilampirkan. Bisnis model kampas. Bisnis model kampas merupakan salah satu alat dalam merumuskan ide dalam proses perencanaan bisnis. Penggunaan kampas dapat memudahkan wirausaha untuk menuangkan dan mengomunikasikan ide dan rencana usaha dengan tertulis secara struktur. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipenuhi dalam memvisualisasikan perencanaan bisnis dengan bisnis model kampas di antaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan utama. Aktivitas ini yang harus dilakukan perusahaan agar bisnis berjalan dan nilai tercipta, misalnya produksi, distribusi, pemasaran. 2. Sumber daya utama. Aset penting yang dibutuhkan agar bisnis beroperasi, contohnya teknologi, modal, jaringan. 3. Rekan utama. Pihak eksternal yang mendukung operasional bisnis, contohnya pemasok, mitra strategis, distributor. 4. Struktur biaya. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis, biaya tetap, variabel operasional. Nilai proposisi, manfaat unik yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah mereka. Saluran distribusi, cara produk atau jasa disampaikan kepada konsumen, contohnya toko fisik. 7. Hubungan pelanggan, jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan konsumennya, contohnya personal, otomatis, komunitas. 8. Segmentasi konsumen dan pasar, kelompok pelanggan yang ditargetkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan tertentu. Saluran pendapatan, cara perusahaan memperoleh pemasukan dari konsumen, contoh penjualan langsung, langganan.
Lanjut bab 9. Pilihan memulai usaha dan perkembangannya. Dalam membangun sebuah bisnis, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya 1. Memulai usaha baru, starting. 2. Membeli perusahaan yang telah berdiri, buying. 3. Memasuki bisnis keluarga. 4. Menjalankan kerjasama manajemen atau waralaba. Memulai usaha baru, starting. Starting dapat diartikan membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal. Ide organisasi dan manajemen yang dirancang sendiri. Terdapat 2 pendekatan dalam memulai usaha baru, antara lain 1. Menentukan jenis dan mendirikan usaha yang akan dirintis sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang pengalamannya sendiri. 2. Menentukan jenis usaha berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan tentang kebutuhan pasar yang ditransfer menjadi peluang bisnis. Untuk dapat memulai usaha baru, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di bawah ini. 1. Bidang dan jenis usaha. Menentukan sektor usaha, misalnya perdagangan, jasa, produksi. 2. Bentuk usaha dan keterampilan. Memilih struktur usaha, misalnya perseorang, GP, PT, koperasi. 3. Tepat atau lokasi usaha. Memilih lokasi strategis yang mudah dijangkau konsumen dan mendukung operasional usaha. 4. Jaminan usaha yang dapat diperoleh. Memastikan usaha memiliki perlindungan legal, izin sertifikat, dan akses ke pembiayaan atau asuransi jika diperlukan. 5. Lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang dapat memengaruhi usaha. B. Membeli perusahaan yang telah berdiri. Terdapat banyak alasan bagi seorang wirausaha memilih membeli perusahaan yang telah berdiri dibandingkan dengan atau memulai usaha baru. Berikut di antaranya. Yang pertama, resikonya lebih rendah. Yang kedua, lebih mudah. Yang ketiga, sudah siap beroperasi. Yang keempat, memiliki peluang untuk menawar harga. C. Memasuki bisnis keluarga. Bisnis keluarga merupakan sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan atau jabatan pengembangan bisnis keluarga. Tentunya memiliki beberapa kelebihan, antara lain. Yang pertama, hubungan antara stakeholder lebih bersifat individu. Yang kedua, terbentuknya kolaborasi dan kompromi antar stakeholders. Yang ketiga, fleksibilitas dalam ketenagakerjaan dan reaksi perubahan. Kemudian yang D, yaitu waralaba. Yang pertama, definisi waralaba. Waralaba atau franchising berarti hak atau kebebasan, yakni hubungan kontrak antara franchisor dan franchisee. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan waralaba. Kelebihan utama franchise adalah probabilitas kesuksesannya karena usaha yang dapat berkembang lebih cepat. Kemudian yang ketiga, strategi memilih waralaba. Kesalahan memilih waralaba tentu akan menimbulkan masalah bagi franchisee. Untuk itu, pemilihan merek sebelum melangkah lebih lanjut merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi kesimpulannya adalah, kunci sukses wirausaha perencanaan bisnis adalah fondasi utama dalam memulai dan mengembangkan usaha. Ini adalah peta jalan yang komprehensif yang membantu Anda merinci visi, strategi, dan operasional bisnis. Dengan perencanaan yang matang, termasuk penggunaan bisnis model kanvas untuk visualisasi ide. Dalam memulai atau mengembangkan usaha, ada beberapa pilihan strategis, yaitu mendirikan usaha baru dari nol, membeli perusahaan yang sudah ada untuk mengurangi risiko, bergabung dengan bisnis keluarga, atau mengambil jalur waralaba yang menawarkan dukungan dan merek yang sudah dikenal. Setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangannya. That of all, sorry she's missing a sad boy, not my business.